Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas terkait semikonduktor dan tentunya dioda sebagai komponen yang dibangun menggunakan semikonduktor ya, bahan utamanya. Ya, sebetulnya resistor pun banyak yang menggunakan bahan semikonduktor gitu ya. Nah, tapi di sini ada perlakuan khusus ya terhadap semikonduktornya, sehingga nanti karakteristiknya pun unik juga. Nah, ini nanti berkaitan dengan komponen yang kita sebut sebagai dioda. Oke, kita mulai dulu dengan semikonduktor ya. Oke, kita mulai dari konduktor. Jadi kita mengenal bahan itu ada isolator ya, bahan yang tidak menghantarkan listrik. Kemudian ada konduktor, bahan yang menghantarkan listrik gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih ya yang membedakan bahan itu menghantarkan listrik atau bahan itu tidak menghantarkan listrik ya? Jadi pada dasarnya kalau kita tinjau dari sisi atom ya, sisi atomiknya gitu ya, maka di sini kita punya diagram atom ya. Jadi sebetulnya gambaran atom yang sampai saat ini kita ketahui itu sebetulnya gambaran atom itu yang modern ya. Yang modern itu seperti sebetulnya kita tidak bisa menentukan posisi tepat ya, tepat elektron itu ada di mana gitu ya. Jadi posisinya lebih statistik ya, jadi probabilistik. Posisi elektron itu tidak bisa kita tebak di mana gitu ya. Ya, walaupun demikian gitu ya, beberapa kasus gitu kita masih bisa menjelaskan dengan model yang sederhana. Misalnya model seperti ini. Jadi ini sebetulnya model-model klasik ya, model yang lama, tapi ini masih cukup bagus untuk menjelaskan ya. Di sini misalkan kita memiliki elektron ini ada di kulit-kulit elektron ya, di kulit-kulit tertentu gitu ya. Nah, contohnya di sini atom koper ya, atau tembaga Cu. Atom Cu ini ada 29 elektron ya dalam kondisi netral ya, dan 29 proton. Ada 29 proton, ada 29 elektron. Nah, di mana konfigurasinya pada kulit terluar. Nah, kulit terluar ini bisa kita sebut sebagai valensi ya, valensi, kulit valensi. Nah, elektron yang berada di kulit terluar atau kulit valensi tentu saja kita sebut sebagai elektron valensi. Nah, sehingga secara umum sebetulnya kita bisa sederhanakan modelnya menjadi ini, kita gabung menjadi plus 1 ya, karena di sini ada 29 plus proton dikurang ada 28 elektron, sehingga resultanya ya ekuivalen dengan plus 1 gitu ya. Dan 1 di valensi ini. Jadi kita bisa menggambarkan atom itu hanya punya core, inti ya, dan kulit valensi saja gitu ya. Jadi ini bisa kita gabung menjadi seperti ini saja, dan valensi, kulit valensi. Nah, kenapa demikian? Karena yang bisa mudah terlepas itu adalah kulit elektron yang ada di kulit valensi ya. Jadi elektron-elektron yang ada di kulit valensi ini sebetulnya lebih mudah terlepas atau terionisasi gitu ya. Nah, untuk konduktor ya, konduktor ini kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena elektron yang berada di kulit valensi ini
mudah sekali lepas gitu ya, mudah sekali lepas, sehingga dia bisa menjadi seolah-olah menjadi elektron yang bebas ya, elektron bebas. Artinya elektron bebas ini adalah dia bisa bergerak kemanapun ya, keluar dari atom gitu ya. Jadi dia keluar dari ikatan atom ini dengan mudah gitu ya. Ini untuk kasus konduktor tentunya. Untuk kasus isolator, maka elektron yang di valensi itu dia masih terikat kuat oleh atomnya ya. Jadi oleh atomnya. Nah, ada sifat antara ya. Jadi ada sifat antara. Kalau isolator dia sangat kuat mengikat gitu ya. Kemudian konduktor dia mudah sekali lepas elektron di kulit valensinya. Nah, ada material yang di antara itu. Jadi ada material yang tidak terlalu kuat mengikat, tapi juga tidak lemah gitu ya. Nah, material dengan kondisi seperti ini kita sebut semikonduktor atau semi metal ya, nama lainnya. Nah, di sini contohnya atom silikon. Nah, atom silikon ini punya 4 elektron valensi ya. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ada 4 elektron valensi. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik ya, maka yang metal itu ya ini ya, yang metal. Ini adalah metal. Semuanya metal ini. Nah, kemudian di sini yang warna hijau ini adalah yang semi metal ya, semi metal atau semikonduktor ya. Jadi ada boron, ada silikon, germanium, arsenik, antimoni ya, antimoni. Kemudian ada tellurium ya. Kemudian ada polonium. Nah, yang untuk daerah sini sebetulnya daerah yang ke bawah sini ini sudah masuk ke dia radiatif ya. Jadi mudah meluruh, sudah radiatif ya. Sehingga semikonduktor yang banyak dipakai ya di bagian atas ini, misalnya boron, silikon, germanium, arsenik ya. Ini yang banyak dipakai ya. Antimoni juga ya. Nah, sedangkan yang bagian sini tentu saja ini bukan konduktor ya, bukan konduktor. Yang lainnya bukan konduktor. Tentu saja isolator pun kalau kita bombardir gitu ya, kita paksa juga bisa saja dia terionisasi, tapi secara default dia tidak mengantarkan listrik. Nah, penjelasan yang paling mudah sebetulnya kita bisa menggunakan model pita energi gitu ya. Untuk menjelaskan fenomena dia konduktor, dia isolator, atau dia semikonduktor, ini paling mudah sebetulnya kita menggunakan konsep pita energi. Nah, bagaimana konsep pita energi ini? Tadi sudah kita bahas bahwa elektron di kulit terluar itu kita sebut sebagai elektron valensi. Nah, di sini elektron valensi itu digambarkan sebagai elektron yang menempati pita valensi ya, pita valensi. Di sini elektron di kulit valensi itu tadi ada di pita valensi. Nah, dia akan bisa terlepas ya, bisa terlepas dari kulit valensi menuju bebas ya, menuju keluar atom, artinya dia bebas menjadi elektron bebas. Nah, di dalam pita energi ini kita andaikan ya, kita kita analogikan sebagai elektron yang keluar dari atom itu sebagai dia loncat ke pita konduksi. Jadi elektron yang berada di pita konduksi artinya dia menjadi elektron yang bebas. Dalam hal ini elektron yang tadinya di kulit
valensi kemudian lepas dari ikatan atom, maka dia berada di daerah konduksi ya, daerah pita konduksi. Menjadi elektron bebas ya. Nah, untuk isolator ini jarak antara pita valensi dan pita konduksi ini sangat jauh ya. Nah, di sini energi gapnya lebih dari 5 elektron volt. Energi gap ya. Nah, kalau untuk konduktor ini pita valensi dan pita konduksi justru overlap, jadi beririsan, sehingga elektron pada pita valensi ini bisa dengan mudah masuk ke pita konduksi, atau dalam keadaan defaultnya memang elektronnya itu sudah ada di pita konduksi karena di situ overlap. Nah, ini bisa menjelaskan bahwa untuk konduktor ini elektronnya bisa bebas selalu gitu ya, sehingga dia bisa mengantarkan listrik. Ingat bahwa listrik itu dihantarkan melalui pergerakan elektron ya, elektron yang bebas. Nah, di antara konduktor dan isolator ini ada material yang gap energinya ya, energi gapnya itu tidak begitu besar seperti isolator ya. Tidak begitu besar seperti isolator, tapi tidak beririsan seperti konduktor ya. Nah, jadi tetap ada gapnya tapi kecil gitu ya. Nah, sehingga elektron di kulit valensi ini butuh energi tambahan ya, masih perlu energi tambahan untuk dia bisa loncat ke pita konduksi. Nah, di sini misalnya silikon dia ada energi gap sebesar 1,1 elektron volt ya. Kemudian misalnya germanium di sini 0,67 elektron volt. Kemudian gallium arsenik sekitar 1,41 elektron volt. Nah, dalam kondisi temperatur ruangan ya, misalnya sekitar 25 derajat, ini sebetulnya terkadang ada elektron di kulit valensi ini yang mendapatkan energi berlebih ya. Jadi dia bisa ya, mungkin probabilitasnya kecil gitu ya. Probabilitasnya kecil 1 banding sekian gitu. Ada saja elektron yang loncat ke pita konduksi gitu ya, sehingga dia menjadi bebas gitu ya. Tapi karena gapnya lumayan ya, dia jatuh kembali ke pita valensi gitu ya. Jadi memang dalam keadaan normal gitu ya, dalam keadaan normal semikonduktor ini ya seperti isolator ya. Jadi seperti isolator biasa, dia tidak begitu menghantarkan listrik ya, dalam kondisi normal. Tapi kalau kita beri energi dari luar, sehingga gapnya ini bisa berkurang. Kalau energinya cukup, maka pita valensi ini bisa terangkat hingga beririsan dengan pita konduksi. Nah, kalau energinya cukup tadi melawan energi gap ini, maka nanti si semikonduktor ini bisa berperan sebagai konduktor ya. Jadi, nah itulah kenapa kita namakan semikonduktor, karena dia nanti bisa berperan sebagai isolator ketika normal ya. Ketika kita beri energi tambahan dari luar, eksternal ya, bisa berupa energi termal maupun kita beri potensial listrik gitu ya, maka nanti dia bisa berperan seperti konduktor gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita memiliki kristal silikon. Nah, ini kalau kita buat
kristal ya. Kristal itu artinya dia tersusun secara teratur ya, secara teratur rapih. Nah, di sini contohnya adalah kristal silikon. Dia memiliki 4 elektron valensi ya. Jadi masing-masing silikon ini 4 ya, 4 elektron. Masing-masing silikon. Tentu saja ketika membentuk ikatan kovalen dia berpasangan ya, elektron 1, 2 gitu ya. Ini punya si ini punya si ini gitu ya, dan seterusnya. Kalau simbolnya mungkin kalau kimia kita menggunakan seperti ini ya. 2 tangan gitu ya. 1 tangan dari Si yang ini, 1 tangan milik ini gitu. 1 elektron dari sini, 1 elektron dari sini. Atau representasi lain misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah elektron valensinya. Masing-masing silikon ada 4 ya, ada 4 elektron valensi. Nah, ini adalah ikatan kovalennya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa dalam keadaan temperatur ruangan, suatu ketika elektron di valensi itu dia bisa saja lompat ke pita konduksi. Nah, dalam hal ini misalnya kristal silikon ya, ini bisa saja mungkin ada probabilitasnya tentu saja elektron di ikatan ini dia lepas ya, elektron dari kulit valensi ini lepas menjadi elektron bebas. Nah, saat lepas ini, elektron saat lepas ini dia meninggalkan yang kita sebut sebagai hole. Jadi elektron lepas dia akan meninggalkan hole ya, kita sebut sebagai hole. H. Nah, karena di sini dia lepas meninggalkan hole ya. Nah, di sini hole ini kita simbolkan sebagai lubang ya, lubang. Nah, di suatu saat lagi, di suatu saat ketika yang lain, misalnya elektron yang tadinya lepas gitu ya, kemudian menempati hole ya, menempati hole. Jadi suatu ketika yang lain, saat yang lain misalnya, elektron menempati hole kembali. Mungkin bukan hole yang milik yang awal tadi ya, mungkin bisa hole yang di tetangganya gitu ya, hole yang ada di seberang beberapa atom yang lainnya gitu ya. Jadi nggak mesti di hole yang sama gitu ya. Mungkin dia jalan-jalan dulu, kemudian di sini ada hole, dia jatuh lagi ke hole gitu ya. Nah, saat elektron bertemu hole, ini kondisi ini kita sebut sebagai kondisi rekombinasi ya. Rekombinasi elektron bebas dan hole. Jadi bersatunya elektron dengan hole. Dengan kata lain, elektron ini menempati hole gitu ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan bagaimana sih aliran elektron dalam kristal semikonduktor ini. Jadi kalau misalkan ibaratnya di sini ada hole ya, di sini ada elektron, cara dia mengalirnya adalah elektron ini dia pindah ke hole ya, pindah ke hole. Elektron ini pindah ke hole di sini, masuk ke sini, rekombinasi ya. Jadi ini ketutup. Nah, di sini menjadi lubang. Nah, kemudian misalnya elektron di sini ke sini menempati lubang ini. Jadi di sini rekombinasi, di sini bersisa lubang ya. Jadi hole. Nah, elektron yang di sini
mengisi hole yang di sini. Sehingga di sini menyisakan hole. Nah, kemudian elektron di sini masuk ke hole ini, sehingga di sini rekombinasi menyisakan hole di sini. Nah, kemudian elektron sini masuk ke sini dan seterusnya. Jadi seolah-olah dia pergerakan elektron itu seolah-olah dia bergerak ke sini ya. Dari sini bergerak ke sini elektron. Dan hole sebaliknya ya. Kalau elektron dia seolah-olah bergerak ke sini, ke arah sini, maka hole tadi lubangnya bergeser ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Jadi kalau elektron dia bergerak ke sini, hole justru bergerak sebaliknya ke sini. Jadi elektron dan hole ini dia pasangan ya. Jadi ketika elektron sini, hole ke sini. Nah, elektron ini yang kita sebut muatan negatif itu. Nah, hole ini adalah kita sebut sebagai muatan positif ya. Nah, ini contohnya kenapa dia bisa bergerak elektron ke sini, karena di sini misalnya kita beri potensial positif, di sini beri potensial negatif, sehingga muatan negatif yaitu elektron dia bergerak ke sini ya, ke kiri, dan hole bergerak ke kanan menuju muatan negatif ya. Nah, jadi fenomena seperti ini ya, fenomena adanya elektron bebas yang terbentuk karena misalnya ada energi luar, energi dari luar ya, misalnya energi termal maupun potensial listrik seperti ini gitu ya. Ini disebut intrinsik ya, semikonduktor intrinsik. Dalam hal ini karakteristik intrinsik ya, karakteristik dasar dari semikonduktor itu sendiri gitu ya. Nah, di sini ada dua flow ya, ada dua aliran ya, ada dua jenis aliran, yaitu aliran muatan negatif elektron, elektron bebas, dan aliran hole ya, atau muatan positif gitu ya. Nah, pada semikonduktor intrinsik ya, jumlah elektron dan jumlah hole ini seimbang. Jadi kalau ada hole pasti ada elektron bebas. Nah, kalau ada elektron bebas pasti ada hole di situ, di semikonduktor intrinsik ini. Nah, tentu saja tapi munculnya elektron bebas dan hole di semikonduktor ini sangat kecil ya peluangnya. Ketika semikonduktor ini berada pada temperatur ruang misalnya dan tidak ada energi eksternal gitu ya, maka peluangnya sangat kecil. Nah, bagaimana kita memperbanyak muatan, bagaimana caranya kita memperbanyak elektron bebas atau hole di material semikonduktor ya? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan mendoping. Jadi doping atau dalam hal ini semikonduktor ya, yang tadinya rapi kemudian kita kotori. Jadi awalnya misalnya silikon semua gitu ya, kemudian kita doping dengan Sb. Di sini antimoni ya, antimoni. Jadi kita kotori dengan antimoni. Jadi kristal awalnya silikon semua, tapi beberapa kristal kita ganti dengan antimoni gitu ya, dengan pengotor. Jadi maksudnya non silikon ya. Kalau misalnya awalnya kita punya silikon, kemudian kita beberapa kita ganti dengan dopingnya atau atom lainnya gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah antimoni. Nah, antimoni ini dia memiliki 5 elektron valensi.
Nah, tadi sudah kita bahas bahwa silikon memiliki 4 elektron valensi dan Sb memiliki 5 elektron valensi. Sehingga kalau bergandengan tangan ya antara silikon dan Sb, ini kan silikon hanya memiliki 4 tangan ya. Nah, Sb ada 5 tangan. Berarti ada 1 elektron yang tidak terpakai ya untuk berikatan. Ini kan elektron berikatan di sini, elektron berikatan di sini, elektron berikatan di sini, elektron berikatan di sini. Nah, Sb memiliki 5 elektron valensi sehingga ada 1 elektron yang nganggur. Nah, elektron yang nganggur ini menjadi elektron bebas. Nah, statusnya menjadi elektron bebas. Nah, sehingga dengan kita memberi pengotor ya, dalam hal ini istilahnya kita doping ya. Jadi silikon, kristal silikon ini kita doping dengan antimoni Sb, maka akan menambah jumlah elektron bebas ya, karena si antimoni ini ternyata memiliki kelebihan elektron di sini. Sehingga adanya Sb ini, adanya antimoni, dia justru menambah jumlah elektron bebas di kristalnya gitu ya. Nah, kondisi ini, kondisi karakteristik seperti ini kita sebut semikonduktor ekstrinsik ya. Ekstrinsik artinya karakteristiknya kita tambahkan ya, secara tidak alami gitu ya. Ini adalah karakteristik alaminya gitu ya. Berarti murni silikon semua misalnya. Nah, kemudian kalau kita tambahkan pengotor, berarti kita menambahkan karakteristiknya. Maka di sini kita sebut sebagai semikonduktor ekstrinsik ya, karena kita menambahkan karakteristik dengan cara mendoping atau memberi pengotor. Nah, untuk kasus pengotor yang menambah jumlah elektron bebas ya, ini kita sebut sebagai tipe N. N ini ya tentu saja berkaitan dengan term negatif gitu. N-nya itu maksudnya negatif. Karena apa? Karena di sini dia memberi muatan negatif tambahan gitu ya. Nah, muatan elektron bebas tambahan. Sehingga di sini disebut tipe N gitu. Nah, nah, konsekuensi dari adanya pengotor ya. Jadi konsekuensi adanya pengotor, pita energinya bergeser ke atas nih. Pita energi valensi yang awalnya di sini, ini bergeser terangkat sampai sini gitu ya. Jadi gapnya awalnya segini ya, gapnya segini awalnya, berkurang sampai hanya segini nih. Awalnya berapa? Misalnya 1,1 elektron volt, sekarang menjadi 0,05 elektron volt misalnya. Nah, selanjutnya kalau silikon ini kita doping dengan boron, apa yang terjadi? Nah, boron ini dia memiliki elektron valensi 3. Sehingga dia untuk berikatan dengan silikon, dia hanya memiliki 3 tangan ya, 3 tangan. Nah, dia kan harus bergandengan dengan 4 silikon di sekitarnya. Berarti di sini harus bergandengan, tapi elektron valensi dari boron cuma 3. Gimana caranya? Maka di sini dia berhutang ya. Berhutang 1 elektron. Nah, berhutang 1 elektron di sini representasinya adalah kekosongan di sini, yaitu hole ya. Jadi di sini adalah hole. Nah, sehingga dengan berbeda dengan tadi ya, tadi kita menambahkan Sb, dia menambahkan elektron bebas. Justru di sini kasusnya adalah kita menambahkan hole ya. Dengan menambahkan boron, kita menambahkan hole. Sehingga material yang didoping ini
menambahkan hole, ini kita sebut sebagai tipe P. P ini asal katanya dari positif ya. Karena di sini menambah muatan positif yaitu hole. Jadi muatan positif atau hole ini kita tambahkan dengan cara memberi pengotor berupa boron ya. Nah, ini kita sebut sebagai tipe P. Nah, kemudian karena tadi tipe N ya, tipe N tadi kita sudah singgung, dia banyak muatan elektron bebasnya ya. Sedangkan tipe P dia banyak banyak muatan positif ya atau hole di situ ya. Sehingga untuk tipe N ini mayoritas pembawa muatannya adalah elektron bebas ya. Jadi untuk tipe N muatan mayoritasnya, pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron bebas, dan minoritasnya ini elektron bebas ya, minoritasnya adalah hole ya. Ya, sedangkan kebalikannya untuk tipe P, maka yang minoritas itu adalah elektron dan yang mayoritas hole ya. Nah, kemudian atom pendonor, jadi atom-atom pengotornya tadi, Sb ini kita sebut atom pendonor karena dia memberikan elektron bebas. Nah, sedangkan di kasus tipe P, boron ini kita sebut sebagai atom akseptor ya, karena dia menerima elektron atau memberikan hole gitu ya. Nah, sehingga di sini atom-atomnya kita sebut donor ion ya, donor ion karena dia memberikan elektron bebas. Kemudian untuk yang tipe P, atom pengotornya kita sebut sebagai akseptor ion karena dia menyediakan hole, di mana hole itu kan dia bisa menyerap elektron gitu ya. Hole itu dia bisa menyerap elektron sehingga dia akseptor ion ya kita sebutnya. Nah, selanjutnya masing-masing tipe N maupun tipe P ini sebetulnya bisa kita gunakan sebagai resistor ya. Bisa beberapa resistor dia menggunakan bahan silikon ya. Bahan silikon yang diberi pengotor gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika tipe N dan tipe P ini kita sambung gitu ya. Nah, kita sebut sebagai sambungan PN ya, atau PN junction. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini ingat kembali di sini tadi min ini adalah atom pendonor, plus ini atom akseptor ya. Kemudian plus di sini artinya dia hole ya. Ini hole muatan positif, ini adalah minus muatan negatif. Sorry, ini yang donor ya, yang donor ini yang tipe N, ini tipe P ya. Ini hole, ini elektron bebas, ini hole. Nah, karena disambung ya, maka elektron bebas ini akan ketarik. Elektron bebas dia akan tertarik dengan hole di sini gitu ya. Sehingga elektron bebas ini akan bergerak menuju hole. Nah, sehingga elektron bebas dan hole yang di sini ini akan berrekombinasi. Berekombinasi artinya hilang ya. Dia akan berrekombinasi. Nah, sehingga
di sini menjadi ion ya. Di sini kan netral ya, plus sama min, netral, netral, netral. Ini juga netral, ini netral, ini netral. Tapi di sambungannya ini, karena tadi elektron bebas yang di sini dan hole di sini sudah berekombinasi, artinya menghilang, sehingga di sini dia menjadi ion ya, ion negatif dan ion positif. Nah, karena di sini menjadi ion negatif dan di sini menjadi ion positif, maka terbentuk beda potensial ya, beda potensial sebesar delta V di lapisan sambungan ini. Nah, kemudian lapisan ini, lapisan yang membentuk delta V ini, membentuk beda potensial sebesar delta V ini kita sebut sebagai daerah deplesi, daerah deplesi. Di mana di dalam daerah deplesi ini terbentuk barrier atau halangan sebesar delta V. Jadi ini ingat ya, potensial itu bisa kita anggap sebagai halangan atau barrier. Jadi potensial atau barrier sebesar delta V, karena di sini terbentuk ion ya, terbentuk ion. Maka beda potensialnya sebesar delta V ini gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai daerah deplesi. Nah, apa yang terjadi ketika kita sisi ini kita hubungkan, kemudian sisi ini kita hubungkan dengan kabel gitu ya. Kemudian kita beri sumber tegangan. Nah, seperti ini. Misalnya kita beri sumber tegangan. Nah, apa yang akan terjadi? Maka karena di sini diberi positif ya, diberi positif, maka dia akan menyumbang hole di sini. Menyumbang hole. Sehingga yang awalnya tadi di sini, awalnya tadi misalnya deplesinya segini gitu ya. Awalnya deplesinya segini. Karena dia menyumbang positif di sini, maka bertambahlah positif di sini, sehingga daerah deplesinya menjadi lebih sempit ya. Daerah deplesinya menjadi lebih sempit sebesar VD ini gitu ya. Kemudian ada aliran listrik ya. Aliran listrik. Nah, untuk ini kasus panjar maju ya. Artinya ketika ini memberi positif ke sini, si lapisan deplesinya mengecil karena ini juga memberi negatif ke sini. Sehingga ini lapisan negatifnya ini bertambah, lapisan positifnya bertambah, sehingga deplesinya semakin mengecil ya. Deplesinya semakin mengecil, maka arus listriknya semakin membesar. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kurva tegangan terhadap arus yang mengalir, maka nanti kurvanya seperti ini. Maju dan naik. Nah, di mana cut off-nya di sini, cut off atau titik potong ya, atau ininya ini ada di, anggaplah VD gitu ya. Nah, ini titik potongnya. Nah, ini untuk kasus panjar maju atau forward bias ya. Nah, bagaimana bila panjar mundur? Nah, panjar maju seperti ini plus berhadapan dengan tipe P, negatifnya berhadapan dengan tipe N ya. Nah, sedangkan panjar mundur ini sebaliknya ya. Maka yang terjadi adalah karena ini mengambil, ini kan kutub negatif ya, kutub negatif. Sehingga dia mengambil hole yang ada di sini. Di sini kan awalnya deplesinya segini misalnya. Karena hole yang di sini diambil, kemudian di sini muatan positif, maka elektron bebas ini
mengalir ke sini, diambil di baterainya, maka lapisan deplesinya semakin melebar ya. Lapisan deplesinya semakin melebar hingga maksimumnya. Nah, di sini sehingga kalau kita, dan di sini tegangan maksimumnya adalah BD ya, BD, breakdown voltage. Ada kurvanya kira-kira seperti ini. Ketika tegangannya dibalik, artinya minus ya, tegangan minus, arus yang mengalir juga kebalikannya minus. Nah, ini arusnya sangat kecil ya. Arus yang sangat kecil ini kita sebut sebagai arus bocor ya, arus bocor. Karena sebetulnya barriernya ini semakin membesar, artinya semakin menahan ya. Semakin besar tegangannya, barriernya semakin besar pula, sehingga semakin menahan pula. Sehingga arus yang mengalir itu sangat kecil ya. Realitianya sangat kecil. Nah, karena sangat kecil kita sebut sebagai arus bocor ya. Nah, saat tegangannya ada di tegangan breakdown voltage-nya, artinya sudah maksimum ya. Deplesinya juga sudah maksimum. Maka si sambungan PN ini jebol ya. Jebol sehingga ketika tegangannya mencapai tegangan breakdown voltage-nya VBD, dia jebol sehingga arusnya mendadak menjadi besar ya. Ini maksudnya arusnya membesar ya. Arahnya ke bawah artinya negatif, maksudnya arah arusnya ke sini gitu ya. Arah arusnya ke sini. Ke berlawanan arah jarum jam ya. Nah, oke, jadi intinya adalah ketika panjar mundur atau reverse bias, ini arus yang mengalir sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil, atau bahkan kita bisa abaikan gitu ya. Tapi ketika tegangannya melebihi tegangan breakdown voltage, maka dia jebol ya, dia jebol. Nah, sehingga karakteristik dioda secara umum adalah seperti ini gitu ya. V terhadap arus yang mengalir itu seperti ini. Di sini ada tegangan cut off-nya ya, tegangan cut off-nya di sekitar di sini gitu ya. Kemudian tegangan maksimum di sini adalah tegangan breakdown voltage ya. Jadi ketika tegangannya lebih dari VBD ini, maka dia jebol ya. Nah, sedangkan di sini ada sedikit arus. Nah, arus yang di sini adalah arus bocor ya, arus bocor. Nilainya pasti sangat kecil gitu ya untuk kasus dioda. Oke, jadi sambungan PN ini ya, sambungan PN ini kita sebut sebagai dioda gitu ya. Komponen yang kita buat dari sambungan PN ini kita sebut sebagai dioda, sehingga dioda karakteristiknya menjadi seperti ini gitu ya. Tentu saja untuk memudahkan analisis ya, kita biasa melakukan aproksimasi gitu ya. Jadi komponen dioda ini adalah sambungan PN ya. Simbolnya kira-kira seperti ini. Ini adalah anodanya. Anodanya ini adalah tipe P-nya gitu ya. Dan katoda ini terhubung ke tipe N gitu ya. Ini tentu saja ini adalah basic dioda ya, dioda yang paling dasar. Implementasinya sebetulnya banyak sekali macam-macam dioda di sini ya. Bisa kita lihat macam-macam dioda gitu ya. Yang tentunya memiliki fungsi khusus. Misalnya di sini dioda LED ya, light emitting diode. Jadi dioda ini dia justru untuk memancarkan
cahaya gitu ya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dioda ini, tentu dengan perlakuan spesial lainnya gitu ya. Jadi secara umum dioda karakteristiknya adalah seperti ini tadi ya. Jadi ketika tegangan dinaikkan, arusnya pun naik, tapi ada tegangan minimum ya, ada tegangan minimum sebelum dia naik secara signifikan. Nah, untuk keperluan analisis ini ada aproksimasi ya. Jadi kita melakukan aproksimasi. Nah, aproksimasi pertama atau kita sebut sebagai dioda ideal. Nah, dioda ideal ini seperti apa? Jadi kalau kita beri tegangan besar gitu ya, maka arusnya pun besar juga. Jadi kurvanya seperti ini. Ini seperti patah ya. Jadi seolah-olah dioda ideal itu seperti saklar. Jadi dioda ideal itu seperti saklar. Jadi ketika reverse bias ya, atau panjar mundur, ketika panjar mundur itu yang ini ya, bagian regi. Ini adalah panjar mundur, ini adalah panjar maju regionnya. Nah, ketika panjar mundur, maka dioda ini ibarat saklar yang terbuka. Tapi ketika panjar maju, saklar ini dioda ini seperti saklar yang ditutup. Jadi seolah-olah nyambung aja gitu ya. Intinya kalau panjar mundur, dioda itu seperti putus. Ketika panjar maju, dioda itu seperti nyambung ya. Ini aproksimasi pertama tentu saja. Contohnya gini. Nah, lihat bahwa tegangan di kaki anoda anoda ya, di kaki anoda dan di kaki katoda, anoda katoda ya, PN ya. Di kaki anoda ini tegangannya lebih besar ya, 10 dibanding tegangan di katoda karena di sini berkaitan dengan ground. Maka kondisi dioda di sini menjadi panjar maju. Kalau panjar maju artinya dia seperti tersambung ya, tersambung. Maka bisa kita tentukan tegangan di sini adalah, karena ini tersambung, maka di sini Vs sama dengan Vs ya. Nah, bagaimana kalau diodanya dibalik? Maka ini menjadi panjar mundur. Nah, ingat tadi aproksimasinya ketika panjar mundur, reverse bias ya, dia seperti saklar yang dibuka. Artinya seolah-olah ini putus ya, putus. Nah, kalau ini putus, maka tegangan di sini ini sama dengan, karena tidak ada arus yang mengalir ke sini ya, tidak ada, maka tegangan di sini mengikuti tegangan di sini. Nah, di sini kan 0 ya, ground. Ini berarti tegangannya 0. Nah, lalu aproksimasi kedua. Nah, aproksimasi kedua ini melihat tadi respon karakteristik dioda, dia ada tegangan minimum di sini ya. Ini bisa kita aproksimasi seperti tangga seperti ini gitu ya. Ceret. Awalnya melengkung seperti ini, kita bisa aproksimasi seperti tegak seperti ini ya. Seperti ini. Ini 0 terus mendadak langsung di VD sekitar 0,7 volt ya. Nah, ini aproksimasi kedua. Oke, nah, bentuk aproksimasinya, dioda ini ibarat saklar, tapi di sini ada sumber tegangan ya. Ada sumber tegangan yang arahnya ke sini ya. Ingat.
Nah, untuk forward bias seperti saklar yang tertutup. Nah, tapi di sini ada sumber tegangan ya. Karena di sini ada tegangan minimum. Nah, sehingga ketika kasus ini, misalnya ini kan tadi sudah kita bahas bahwa ini panjar maju ya. Tadi aproksimasi pertama atau yang bentuk ideal ini seperti disambung saja gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Kalau pakai aproksimasi kedua, maka ini seolah-olah seperti saklar nyambung ya, saklarnya nyambung tapi ada sumber tegangan ya. Nah, ini bisa diganti seperti ini gitu ya. Jadi ada sumber tegangan 0,7 ya. Sehingga tegangan di sini adalah tegangan Vs karena ini melawan ya. Ini kan arahnya ke sini, ini arahnya ke sini plusnya. Maka di sini tegangannya 10 dikurang 0,7 atau 9,8 volt ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya karena saklar terbuka ya. Saklar terbuka ya, walaupun di sini ada beda potensial ya, 0,7. Karena saklar terbuka ya yang enggak masalah gitu ya. Maka tegangan di sini menjadi ikut ini ya. 0. Kemudian aproksimasi ketiga. Yang tadi aproksimasi kedua ininya tegak ya. Sekarang ini miring ya. Miring. Jadi seolah-olah ada resistor internal atau ada hambatan dalam dari si diodanya ini. Sehingga modelnya di sini seperti ada sumber tegangan dan hambatan RB. RB-nya ini bulk ya. Hambatan bulk atau seperti kalau masih ingat ya bahwa sumber tegangan itu kan tidak ada sumber tegangan ideal ya. Biasanya ada hambatan dalamnya. Nah, ini juga sama. Jadi dia ada sumber tegangan dan juga ada hambatan dalam gitu ya. Nah, ini modelnya seperti ini untuk aproksimasi ketiga. Nah, maka kasus aproksimasi ketiga untuk ini seperti seolah-olah ada saklar yang tertutup gitu ya. Saklar tertutup, ada sumber tegangan, kemudian ada resistor RB. Ini 0,7 ya. Maka tegangan di sini sama dengan ini kan pembagi tegangan ya, pembagi tegangan berarti RL per RB plus RL ya, dikali VS ya, VS dikurang tegangan ini ya, tegangan 0,7. Nah, keluarannya seperti ini. Kalau ini karena panjar mundur jelas terbuka ya, saklarnya terbuka, sehingga tegangan di sini tetaplah mengikuti yang di sini ya, sehingga di sini menjadi tegangannya 0 ya, tegangannya menjadi 0. Oke, nah rangkumannya seperti ini. Ini adalah bentuk ideal ya, bentuk dioda idealnya, kurvanya seperti ini. Kemudian rangkaian setaranya kira-kira seperti saklar. Kalau
saklar terbuka untuk panjar mundur dan saklar tertutup untuk panjar maju. Untuk aproksimasi kedua 0,7 di sini, dan modelnya seperti ada sumber tegangan di sini 0,7 volt. Nah, untuk aproksimasi ketiga ini ada hambatan dalam ya, ada hambatan dalam. Sehingga kalau contoh rangkaiannya tadi, kalau untuk ideal maka tegangan di sini menjadi sama ya, sama dengan tegangan sumbernya. Tapi kalau ada 0,7 di sini maka berkurang 0,7 ya. 10 dikurang 0,7. Nah, kalau ada hambatan dalam di sini misalnya 0,23 ohm, maka di sini ada pembagi tegangan. Nah, kalau dihitung kira-kira 9,28 volt ya. Nah, sebetulnya untuk analisis ini bisa kita gunakan, mau pakai yang aproksimasi pertama boleh, lebih mudah ya. Aproksimasi kedua ya masih simple ya, sederhana, atau menggunakan aproksimasi ketiga kalau ingin lebih akurat gitu ya. Nah, mungkin dalam kedepannya ya, mungkin yang kita akan gunakan itu mungkin yang ini ya, aproksimasi kedua gitu ya. Kenapa? Karena kalau pakai aproksimasi pertama ini terlalu mudah ya, terlalu mudah ya, dan kurang merepresentasikan karakteristik dari diodanya gitu ya. Nah, kalau yang pakai aproksimasi ketiga mungkin ini agak kompleks sedikit lah ya, karena ada RB di sini. Sehingga kita mungkin ambil pertengahan ya. Ambil pertengahan, kita gunakan aproksimasi kedua karena ini cukup merepresentasikan dioda ya. Karena di sini ada tegangan minimumnya. Ada tegangan potongnya ya. Potongnya sekitar 0,7 volt. Tapi juga tidak terlalu susah seperti aproksimasi ketiga ini gitu ya. Jadi ini cukuplah untuk kita gunakan untuk analisis ke depannya gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu karakteristik dioda? Ini bisa kita cari dari datasheet ya. Ingat bahwa semua komponen elektronika itu pastilah memiliki yang kita sebut sebagai datasheet ya. Data karakteristik dari komponen yang mau kita gunakan. Misalnya di sini dioda dengan seri 1N4001, 1N4002 hingga 1N4007. Ini kira-kira karakteristiknya seperti ini gitu ya. Ini adalah peak reverse voltage. Artinya di sini berkaitan dengan breakdown voltage-nya tadi ya, yang kalau kita gambarkan tadi di sini ada breakdown voltage di sini gitu ya. Ini adalah maksimum, kalau di datasheet mungkin ini ya, maksimum reverse voltage-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan dioda ini ya, dioda 1N4001, ini maksimum 50 volt ya. Dia bisa menahan, bisa memblok tegangan kalau di panjar mundur ya. Nah, kalau 1N4007 ini dia bisa menahan sampai 1000 volt gitu ya. Dan seterusnya. Nah, untuk tegangan potong tadi ya, kalau ini kan kita dekati dengan 0,7. Nah, untuk kasus dioda ini, dioda 1N4001 sampai 1N4007 seri dioda ini, dia di sini disebutkan bahwa forward voltage-nya itu 0,93 ya. Tipikalnya TYP ini adalah tipikal ya. Umumnya dia 0,93 volt gitu ya.
Jadi kalau ini tadi kita gunakan 0,7 ya. Tentu saja ini kan pendekatan ya, 0,7. Tapi kalau misalkan kita mau lebih presisi lagi, maka kalau kita menggunakan dioda ini, kita bisa gunakan ini ya. Tegangan potongnya 0,93 volt gitu ya. Bukan 0,7. Ini adalah grafik. Ini sebetulnya grafik ini ya, grafik karakteristik dioda seperti ini ya. Tapi mungkin ini karena di log, ini sumbunya di logaritmik, jadi mungkin terlihatnya seperti berbeda ya. Padahal ini kalau sumbu ini kita tidak sumbunya linier gitu ya, tidak logaritmik, maka grafiknya nanti seperti tadi ya, seperti ini ya. Nah, gitu ya. Dimana di sini sekitar 0,7 itu ya, 0,7. Kemudian ini reverse voltage-nya. Tadi kita gambarkan reverse voltage-nya ada di sebelah sini ya. Nah, ini juga sebetulnya sama ya. Cuma ini dipluskan. Tadi kan di sini kita gambarkan di sumbu negatifnya. Kalau di sini diambil nilai positifnya aja ya. Diambil nilai positifnya. Harusnya juga diambil nilai positifnya. Nah, kira-kira seperti ini nih grafiknya. Itu kalau kita gambarkan dengan cara seperti ini, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Dia semakin turun. Nah, ini seperti ini. Dan tentunya karakteristik dioda ini juga bergantung temperatur ya. Jadi bergantung temperatur. Nah, ini contohnya misalnya temperatur 25, grafiknya di sini gitu ya, kurva karakteristiknya. Temperatur 100 bergeser ke kiri dan seterusnya. Oke, itu adalah contoh karakteristik dioda dari datasheetnya. Ya, kalau iseng mungkin bisa coba cari-cari dioda ya, cari-cari dioda, kemudian cari datasheetnya. Bisa kalian pelajari gitu ya. Kira-kira apa aja sih karakteristik dioda itu gitu ya. Nah, selanjutnya kita mengenal ada kurva pembebanan dan titik kerja ya. Jadi kurva pembebanan itu apa, titik kerja itu apa? Nah, kita lihat contoh berikut. Jadi misalkan di sini ada sumber 2 volt itu ya. Kemudian ada resistor R dan di sini ada dioda VD. Nah, maka arusnya tentu saja arusnya mengalir ya. Karena ini seri, maka arus yang mengalir di dioda ini ya sama dengan ya arus yang mengalir di resistor ya. Nah, arus yang mengalir di resistor ya jelas bahwa beda tegangannya di sini adalah Vs ya. Vs, tegangan di sini Vs, tegangan di sini adalah tegangan dioda sehingga Vs min Vd ya. Selisih tegangan di R ini adalah Vs min Vd dibagi R. Dibagi R. Maka Vs-nya 2 volt dan dikurang Vd per R-nya 100. Sehingga ID sama dengan 0,02 min 0,01 Vd. Nah, ini kan sebetulnya persamaan garis ya. Persamaan garis yang kalau kita plot VD
sumbu Y-nya ID, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Ini kan seperti Y sama dengan A min BX gitu kan. Itu adalah garis lurus dengan gradien minus 0,01. Maka ini ya, garis yang hijau ini adalah persamaan ini. Jadi persamaan ini adalah garis yang warna hijau. Ini terlihat bahwa kalau VD-nya 0, ini kalau 0 kan berarti 0,01 kali 0 berarti 0,02 ya. Berarti di sini. Kalau VD-nya 2 volt, 0,02 dikurang 0,01 dikali 2 kan habis ya. Berarti di sini tuh. Jadi garis yang warna hijau ini adalah garis ini, garis persamaan ID terhadap VD. Nah, garis hijau ini kita sebut sebagai garis kerja. Garis kerja. Bukan garis kerja. Kurva beban ya, garis beban. Garis beban. Beban. Oke, jadi warna hijau ini adalah garis beban atau kurva beban, kurva pembebanan. Kemudian yang merah ini adalah karakteristik diodanya itu sendiri ya. Ingat karakteristik dioda tadi seperti apa ya? Ketika VD-nya naik, dia naik secara signifikan arusnya. Nah, kemudian titik potong antara karakteristik dioda dengan garis beban, inilah yang kita sebut sebagai key. Titik key atau titik kerja. Titik kerja. Nah, ini adalah titik kerja, titik potong antara garis beban dan karakteristik diodanya ya. Kita sebut sebagai titik kerja. Tentu saja kalau karakteristik diodanya ini kita dekati dengan aproksimasi kedua, maka kan bentuknya seperti ini ya. Langsung tegak gitu ya. Sorry, ini gambarnya kurang bagus. Kalau kita aproksimasi dengan pendekatan kedua tadi ya, kan seperti ini ya. Oke, bentar, gambarnya ini garis lurus ya. Garis lurus. Ini kan tadi berapa? 0,7 ya. Nah, tentu saja kalau kita dekati dengan karakteristik pendekatan aproksimasi kedua, maka titik kerjanya kan jelas di 0,2 ya, 0,7 ya. Tidak perlu dicari sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan karakteristik aktualnya ya, yang sesungguhnya, maka untuk menentukan titik kerja, ini kita perlu mencari titik potongnya ya. Titik potongnya di mana gitu ya. Itu adalah titik kerjanya. Artinya ketika dioda dirangkai seperti ini, maka tegangan diodanya adalah tegangan saat beroperasi ya. Maksudnya saat sistem rangkaian ini beroperasi, tegangan diodanya adalah tegangan di titik kerjanya gitu ya. Nah, itulah adalah pemahaman dari kurva pembebanan dan titik kerja. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah latihan soal. Nah, jadi kita memiliki dioda. Oke, anggaplah untuk ini kita anggap sebagai dioda ideal dulu. Kira-kira tegangan di A ini berapa?
Nah, ini kasus B, kasus yang kedua, ini tegangan di A berapa juga. Kemudian kalau itu sudah dapat, coba kemudian coba gunakan aproksimasi kedua. Kira-kira tegangan di A berapa? Oke. Kita akan diskusikan di pertemuan tatap muka online ya. Kira-kira bagaimana tegangan di situ gitu ya. Oke, terima kasih untuk video materi dioda, pengantar dioda ini. Jadi materi semikonduktor dan sedikit pengantar dioda ya. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut penggunaan dioda untuk berbagai macam rangkaian gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.